Bab 931. Fenilan. Kingston Jiang meninggalkan Gunung Buzu dengan dukungan Klutang. Lardi juga bersamanya. Setelah meninggalkan Gunung Buzu, Kingston Jiang melambat dengan sengaja dan membiarkan petarung lainnya pergi terlebih dahulu. Setelah tidak ada seorang pun di sana, dia berhenti, menatap Lardi, dan bertanya, "Senior, apa yang kamu berikan untukku makan sebelumnya?" Kingston Jiang tahu bahwa ini adalah buah spiritual. Itu adalah buah yang terbentuk dari kebocoran energi spiritual langit dan bumi setelah segelnya dilonggarkan. Beberapa tanaman bermutasi. Namun, dia pura-pura tidak tahu. Karena dia tidak yakin apakah Lardi tahu tentang segel itu. Lardi tersenyum dan berkata, "Kingston Jiang, kamu masih belum mengerti banyak hal, dan ini belum waktunya untuk memberitahumu. Kamu tidak perlu buru-buru untuk kembali ke Jiangzhong, ikutiku ke belantara selatan dulu, aku ajak kamu ke suatu tempat untuk bertemu seseorang." Dengan keraguan, Kingston Jiang bertanya, "Pergi ke belantara selatan, suatu tempat, siapa yang ditemui?" "Kamu akan tahu setelah pergi." Mendengar itu, Kingston Jiang memandang Klutang. Klutang tahu apa yang dia coba katakan, dan tiba-tiba berkata, "Tidak apa-apa, aku bisa kembali sendiri." "Tidak, lebih baik aku menghubungi kakek dan membiarkan kakek mengantarmu kembali." Kingston Jiang berencana pergi ke belantara selatan untuk berjalan-jalan, tetapi dia mengkhawatirkan Klu. Setelah memikirkannya, aku merasa ini tidak pantas. Lagi pula, perjalanan ke belantara selatan tidak terlalu jauh jika terbang dengan pesawat. Jika meminta Marco Jiang untuk mengawalnya, jika terjadi sesuatu, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. "Begini saja, kamu pergi denganku." Klutang mengangguk. Meski hari kelahiran sudah dekat, perutnya tidak bereaksi sama sekali, sepertinya bayi itu tidak akan lahir dalam beberapa hari ini. Setelah mencapai kesepakatan, ketiganya pergi ke belantara selatan bersama-sama. Belantara selatan, pegunungan di mana Gunung Tian Shan berada. Dipimpin oleh Lardi, Kingston Jiang dan Klutang datang ke pegunungan dan berdiri di atas tebing. Di sini, Klutang pernah datang. Pada awalnya, dia mengejar Jack Chen ke tempat ini, dan bahkan turun, tetapi ada formasi di dasar jurang, dan dia tidak mengerti formasi, jadi dia berbalik. Kingston Jiang memandang Lardi dan bertanya, "Senior, siapa yang akan ditemui?" "Kamu akan tahu nanti." Lardi berkelibat tubuhnya, turun dari langit, dan terbang menuju tebing. Kingston Jiang melirik Klu dan bertanya, "Bisa?" Klutang tersenyum dan berkata, "Tidak ada masalah." Dia menggerakkan energi Qi, mengikuti Lardi. Kingston Jiang mengikuti dari belakang. Segera, mereka bertiga muncul di bagian bawah. Tata letak tempat ini sangat aneh. Ini adalah formasi magis. Jika tidak memahami formasi dan memasukinya, akan terjebak sampai mati. Di bawah kepemimpinan Lardi, Kingston Jiang dan Klutang dengan mudah melintasi formasi dan memasuki goa alam. Pintu masuk goa ini tidak terlalu besar, namun memanjang ke segala arah, bahkan terdapat istana bawah tanah. Kingston Jiang menjadi semakin penasaran. Lardi membawanya ke sini. Siapa yang akan dia temui? Tapi Lardi tidak mengatakannya, jadi dia tidak bertanya lagi. Di bawah panduan Lardi, Kingston Jiang dan Klutang datang ke bagian terdalam istana bawah tanah, di mana ada penjara besi tempat orang dipenjara. Lardi berhenti di depan penjara besi. Meskipun itu adalah penjara besi, itu adalah sebuah kamar di dalam, sangat bersih. Di dalam ruangan, ada seorang wanita duduk, mengenakan gaun putih dengan rambut panjang, duduk di kursi, tidak tahu apa yang dia lihat dalam keadaan linglung. "Senior." Dengan keraguan di wajahnya, Kingston Jiang bertanya, "Siapa ini dan mengapa kamu membawa aku menemuinya?" "Dia Fenilan." Lardi memandang orang di kamar penjara besi. Sebenarnya, ini juga bukan penjara besi. Itu hanya sebuah kamar, kecuali ada pintu besi di luar kamar. Fenilan. Setelah mendengar nama ini, mata Kingston Jiang tiba-tiba menyusut.
3 tahun lalu, dia bertemu ayah dia yang bernama Tony Jiang dan mengetahui perihal ibunya. Ayahnya mengatakan nama ibunya adalah Fanny Lan. Pada saat ini, jantungnya berdetak dengan cepat. Lardy menatap Fanny Lan di penjara besi, menghela nafas pelan, dan berkata, "Dia adalah adik perempuanku, awalnya seorang gadis super jenius. Bakat bela dirinya mengerikan. Pada usia 18 tahun, dengan usaha sendiri, dia mahir semua jenis seni bela diri dan masuk tingkat alam ke-8. Lardy berbicara dengan lembut dan menceritakan tentang Fanny Lan. "Ribuan tahun yang lalu ayahku pimpin orang untuk menyembelih Tortura, tapi gagal. Ayahku berencana menata ulang untuk membunuh Tortura. Namun, kebetulan dia mengetahui makam kaisar pertama, jadi dia masuk makam kaisar pertama. Di makam kaisar pertama ada darah Phoenix. Ayahku dan aku baik-baik saja setelah meminum darah Phoenix, tetapi setelah meminum darah Phoenix, adik perempuan aku mengalami masalah, yang menyebabkan dia menjadi setengah gila dan setengah iblis. Selama ribuan tahun, dia berada dalam keadaan kerasukan iblis. Kerasukan iblis jangka panjang menyebabkan kerusakan sarafnya, hanya beberapa tahun dia sadar diri. 30 tahun yang lalu, saudara perempuanku bergegas keluar dari penjara bawah tanah dan melarikan diri keluar." Setelah mendengar ini, Kingston Jiang menahan napas. Dia menatap wanita yang terkunci di ruang bawah tanah. Wanita itu cantik dan halus, seperti foto yang dilihatnya. Pada saat ini, dia yakin orang ini adalah ibunya. Ini ibu kandungnya. Pupil matanya memerah tanpa sadar, dan ada tanda-tanda air mata keluar. Lardy melanjutkan, "Setelah adikku melarikan diri keluar, darah Phoenix di tubuhnya kumat lagi. Dia tekan secara paksa, dan akhirnya terluka. Secara kebetulan, dia diselamatkan oleh Tony Jiang, yaitu ayahmu. 1 tahun kemudian, kamu lahir. Dan aku juga menemukan saudara perempuan aku dan membawanya kembali diam-diam." Bu. Kingston Jiang memandangi penjara besi. Dia cantik, tetapi matanya tumpul, seperti seorang jasad wanita yang berjalan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia menatap Lardy lagi. Dia tidak menyangka bahwa Lardy adalah pamannya. Yang lebih tak terduga, Raja Lanling adalah kakeknya. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa Lardy membantunya secara diam-diam. Ternyata dia pamannya. "Ibuku, dia, bagaimana kabarnya?" Kingston Jiang mendekati penjara besi dan melihat wanita di dalamnya. Lardy berkata, "Situasinya sangat buruk. Darah Phoenix memiliki pengaruh besar padanya, menyebabkan sedikit gangguan saraf. Ayah terpaksa mengambil tindakan dan menyegel energi Qi-nya, jika tidak, penjara besi kecil ini tidak akan dapat menjebaknya sama sekali. Bolehkah aku masuk lihat?" "Lihat ibu." Ada arus hangat di hati Kingston Jiang. Selama 30 tahun, dia bermimpi bertemu ibunya. Sekarang, akhirnya melihatnya. Lardy membuka penjara besi. Kingston Jiang masuk. Begitu dia memasuki ruangan, Fanny Lan tiba-tiba berdiri, seperti binatang buas, hendak menyerbu. Lardy melangkah maju, muncul di depan Fanny Lan, mengetuk titik akupunkturnya, dan dia menjadi tenang. Lardy membantunya duduk. Kingston Jiang berdiri di depan Fanny Lan, melihat penampilannya, tanpa sadar mengerutkan kening, dan segera mengambil tangan putihnya untuk merasakan denyut nadinya. Tidak ada gunanya. Lardy menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Jika bisa diselamatkan, ayahku pasti sudah melakukannya sejak lama." Setelah Kingston Jiang memeriksa cedera Fanny Lan, dia menemukan bahwa saraf Fanny Lan benar-benar rusak, tetapi bukan tidak ada kesempatan untuk menyelamatkannya, hanya sedikit merepotkan. "Bu." Dia berlutut di tanah sambil menangis. Fanny Lan ditepuk pada titik akupuntur, duduk di tempat tidur dengan lesu, dan mendengar tangisan. Matanya yang lesu sepertinya telah pulih sedikit aura, dia sepertinya mendengar seseorang memanggilnya. Lardy membuka titik akupuntur Fanny Lan. Fanny Lan memandang Kingston Jiang yang sedang berlutut di tanah, ekspresinya bingung, tidak tahu siapa itu atau mengapa dia berlutut di tanah. Bersambung.